Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan intervensi serentak cegah stunting pada pekan pertama bulan Juni ini. Selama 4 hari yakni dari 7 hingga 10 Juni, seluruh desa di Lampung Barat melaksanakan pos pelayanan terpadu serentak. Intervensi serentak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna mengatasi kenaikan angka stunting di Lampung Barat yang mencapai 8%. Perubahan angka stunting ini merupakan hasil survei kesehatan Indonesia periode 2022-2023. Cakupan pelayanan posyandu di Lampung Barat kini ditingkatkan secara masif sesuai fungsi posyandu yang diharapkan mampu menjadi pelayan kesehatan bagi sebuah siklus hidup warga. Mulai dari balita hingga lansia sekarang didorong untuk ikut ke posyandu. Namun demikian sasaran utama dalam intervensi serentak Juni ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan calon pengantin. Penjabat Bupati Lampung Barat, Nukman, mengakui adanya perubahan angka stunting di Lambar yang mengalami kenaikan. Menurut Bupati, penyebab utamanya adalah rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti posyandu yang rutin dilakukan setiap bulan. Warga cenderung enggan membawa balita mereka untuk ditimbang dan diukur di posyandu. Masyarakat yang menghantarkan balitanya ke posyandu, nah ini masyarakat ini kurang. Ya inilah ya sekarang 55%, Pak. Ya ini sudah kita lakukan intervensi mendadak dan kita sudah lakukan seluruh kecamatan dan seluruh pekon. Tetapi secara menyeluruh hasil dari tim LC ya yang sudah melakukan survei bahwa Lampung Barat ini meningkat. Nah meningkatnya cuma di poin 1 itu. Bahwa masyarakat enggan untuk melakukan penimbangan dan pengukuran kepada anak bayi. Kalau dikaitkan dengan kesehatan bayi, insya Allah sehat semua. Ini yang jadi ini kita. Dia tidak diukur, dia tidak datang ke posyandu. Ini yang jadi masalah. Nah. Ya. Ada target Pak tahun 2024? Insya Allah 2024 selesai. Kita akan nolkan. Merujuk hasil pendataan pada Februari 2024, jumlah balita yang masuk kategori stunting di Lampung Barat mencapai 226 balita. Data pengukuran tinggi badan pada 226 balita ini menunjukkan mereka tergolong pendek atau sangat pendek. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat memastikan seluruh balita stunting telah mendapat intervensi spesifik. Selain mendapat program makanan tambahan, mereka juga mendapat vitamin dan obat-obatan sesuai kebutuhan. Pemerintah bahkan mendorong program Bapak Asuh melalui Dinas PPKB PPPA untuk mempercepat pengentasan stunting. Sedangkan jumlah keluarga berisiko stunting di Lampung Barat sejumlah 50.010 keluarga yang tersebar pada 15 kecamatan. Pada periode 2022 dan 2023 itu memang ada kenaikan 8%, itu berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia. Untuk langkah-langkah konkret, kita melakukan intervensi stunting. Jadi program untuk pencegahan stunting ini kita mulai dari remaja putri, yaitu dengan pemberian pil tambah darah. Kemudian untuk Catin kita bekerja sama dengan Depak, ya, Kementerian Agama, itu dengan memberikan penyuluhan kepada Catin. Kemudian vaksinasi kepada Catin. Kemudian yang ketiga adalah pemberian makanan tambahan berbahan lokal. Di samping itu juga yang masuk ke dalam program penanganan stunting adalah pembayaran iuran BPJS PBI Kabupaten. Memang program ini di lapangan masih banyak kendala-kendalanya, yaitu masih belum sadarnya masyarakat untuk membawa balitanya terutama ke posyandu terdekat untuk menimbang atau mengukur tinggi badan dan berat badan. Itu yang sementara ini masih menjadikan kendala yang sangat besar. Untuk mengatasi kendala tersebut, kader posyandu serta aparatur desa dibantu petugas kesehatan dari puskesmas wajib melakukan sweeping terhadap individu sasaran program pencegahan stunting yang diketahui tak datang ke posyandu. Langkah cerdik namun jitu juga menjadi jawaban untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat di posyandu. Seperti dilakukan pemerintah desa Lombok Timur di Kecamatan Lombok Seminung. Untuk mendorong warganya ikut posyandu, pemerintah desa mengadakan undian door prize. Meskipun hadiahnya bersifat ala kadarnya, ternyata langkah ini cukup ampuh menarik warga menuju posyandu. Tingkat kehadiran setiap dia dalam posyandu di Lombok Timur seperti apa? Memang ini ya yang jadi masalah
kesadaran daripada masyarakat, kadang ada yang peduli, ada yang enggak dengan apa sih itu posyandu. Alhamdulillah udah 1 tahun ini kita coba untuk memancing mereka, kita adakan door prize. Jadi mereka yang hadir posyandu, daftar hadirnya itu kita undi. Siapa yang keluar nomor undian dapat door prize ya. Walaupun ala kadarnya itu menjadi daya Menarik minat Pak ya. Tapi berhasil Pak ya? Tapi alhamdulillah ya sekarang cukup berhasil, signifikan ya. Secara total di Lampung Barat ada 263 posyandu. Selain memiliki kader yang relatif cukup, pelaksanaan posyandu juga didukung bidan desa dan tenaga teknis dari Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB PPPA. Ditambah alokasi dana desa untuk program pencegahan stunting, seharusnya target pemerintah kabupaten yakni turunnya angka stunting bakal terwujud akhir tahun ini. Melawan stunting membutuhkan pengetahuan menyeluruh tentang pola hidup sehat utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan. Demikian dipaparkan Kepala Puskesmas Lombok Seminung Siti Mahdalena. Data di Puskesmas Lombok Seminung menyebutkan faktor utama penyebab stunting adalah pola asuh yang buruk bagi balita. Pola asuh yang kurang baik ini cenderung disebabkan rendahnya pengetahuan ibu muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kedepan ia berharap posyandu sungguh-sungguh mampu menjadi sebuah siklus hidup masyarakat agar kualitas hidup menjadi lebih baik. Terkait banyak program ya, seperti yang jelas program gizi, kemudian program KIA itu terkait, kemudian tidak lupa juga sanitasi, kesehatan lingkungan itu terkait dengan stunting ya. Penyebab stunting itu tadi bukan hanya dari bayi dan balita itu tadi ya, tetapi kita dari 1000 hari pertama kehidupan ya, dari sebelum hamil, kemudian hamil itu sampai 9 bulan, kemudian sampai umur 2 tahun balita itu harus benar-benar diperhatikan nutrisi, kemudian penyebab-penyebab stunting itu tadi. Karena Kecamatan Lombok Seminung tergolong berhasil menekan kasus stunting. Data di Puskesmas Lombok Seminung menyebutkan angka kasus stunting di sini turun dari 79 kasus pada 2023 menjadi 39 kasus pada 2024. Tahun ini alokasi dana desa juga dibelanjakan untuk pemberian makanan tambahan bergizi. Kepada balita stunting, ibu hamil dan ibu menyusui yang kurang mampu, pemerintah desa memberikan tambahan asupan bergizi berupa telur, susu, kacang hijau, vitamin, biskuit, gandum, serta berbagai bahan pangan lokal yang bernutrisi. Selain alokasi dana, pemerintah desa juga fokus pada tingkat kehadiran warganya di posyandu, khususnya rumah tangga berisiko stunting, yakni rumah tangga yang memiliki remaja putri, calon pengantin, bumil, ibu menyusui, dan balita. Kepala Desa Lombok Induk Ari Darmanto menegaskan, aparat desa wajib melakukan sweeping jika mengetahui ada warga yang merupakan sasaran program pencegahan stunting tapi tidak datang ke posyandu. Kader posyandu diwajibkan mengunjungi mereka ke rumah masing-masing. Berdasarkan pertama diawali dengan data pemangku. Pemangku wajib mencari sasaran-sasaran ibu hamil dan anak-anak balita. Sehingga dari situ kita dapat laporan berapa jumlah balita, berapa jumlah ibu hamil, ini kita sampaikan kepada bidan desa. Pada saat kita pelaksanaan posyandu, pemangku berkewajiban untuk menyampaikan kepada mereka untuk melakukan posyandu rutinitas. Sebagai lumbung kopi di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat sejatinya tempat hidup yang makmur bagi warganya. Terbukti kabupaten ini merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Provinsi Lampung. Naiknya kasus stunting di Lampung Barat nyaris tidak terkait dengan kemiskinan, melainkan sikap abai dari warganya yang malas ke posyandu. Faktor utama stunting di Lampung Barat lebih disebabkan pola asuh yang kurang baik akibat rendahnya pengetahuan pasutri yang memiliki balita. Penyuluhan yang masif bagi keluarga berisiko stunting menjadi kata kunci menyelesaikan kasus stunting di Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV On mengabarkan. DPRD Lampung Utara dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara usulkan 4 rancangan peraturan daerah tahun 2024 di rapat paripurna.
2 raperda merupakan inisiatif Dewan dan 2 raperda lainnya usul pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Rapat paripurna penyampaian 4 raperda itu dihadiri oleh 22 anggota Dewan Lampung Utara dan dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara Wan Sori serta dihadiri PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi bersama para kepala perangkat daerah setempat. Rapat paripurna penyampaian 4 raperda tersebut diantaranya 2 raperda inisiatif Dewan, 2 raperda lainnya usul pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Keempat raperda tersebut tentang raperda peternakan dan kesehatan hewan, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan perizinan, dan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Dua raperda yang diusulkan Pemda Lampung Utara diantaranya raperda peternakan dan kesehatan hewan, kedua raperda penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Rapat paripurna seharusnya digelar dengan 2 kegiatan, namun satu agenda yakni LKPJ diskor hingga batas waktu yang tak ditentukan. Kota Bumi, 8 Mei 2024, perihal permintaan tentang perubahan atas peraturan di 1. Peternakan dan kesehatan hewan. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan kemandirian dan kesantanan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Saudara pimpinan, saudara pejabat bupati dan anggota serta hadirin yang terhormati, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengatakan bahwa peraturan hidup bentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Raperda ini disusun antara lain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, di mana dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel. Selain itu, penyelenggaraan perizinan tentang pembahasan peternakan dan kesehatan hewan. Lalu yang kedua tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Tujuan kita raperda ini terkait apa sih, Pak? Ya, sudah waktu untuk mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, juga tentang tentang peternakan dan kesehatan. Ketua, terkait penundaan rapat LKPJ, Ketua? Oh ya, terkait penundaan tersebut ada hal yang belum diselesaikan oleh pansus ya. Maka kita perlu perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembahasan di tingkat pansus. Kapan akan dilanjutkan, Ketua? Dalam waktu tentatif yang tidak bisa ditentukan, tapi segera kita selesaikan. Ketua, untuk hari ini berapa paripurna, Bang? Kita cuma paripurna 4 raperda. Itu usulan DPRD sendiri? Ada 2 raperda, masing-masing total semuanya ada 4 raperda yang itu memang sudah menjadi kewajiban DPR untuk dibahas untuk pansus. Betul, Pak Bedi? Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Raperda dari usulan pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara menggelar rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kabupaten Lampung Utara ke-78 tahun. Meskipun terbilang jauh dari kata mewah, namun pelaksanaan perayaan HUT ke-78 Lampung Utara berlangsung meriah di gedung DPRD Lampung Utara. Para pejabat eselon 2 dan anggota DPRD yang hadir terlihat mengenakan pakaian resmi lengkap dengan kopiah emas dan kain tapis khas Lampung. Perayaan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Provinsi Lampung, staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Ganjar Jationo. Sebelum perayaan HUT dimulai, DPRD Lampung Utara menggelar sidang paripurna istimewa. Sayangnya tak banyak wakil rakyat di sana yang hadir dalam sidang yang hanya setahun sekali digelar tersebut. Menurut Wan Sori, dengan bertambahnya usia Lampung Utara akan lebih dapat berkembang dan maju di masa mendatang. Segala ketertinggalan yang saat ini dialami akan menjadi masa lalu. Apa yang diharapkannya tersebut merupakan harapan dari seluruh rakyat Lampung Utara. Kendati demikian, untuk menuju ke arah sana memang taklah mudah. Perlu kerja keras dan kesolidan dari semua pihak. Tanpa itu, jangan harap hal tersebut dapat tercapai. Sementara itu, Lekok PLH Bupati Lampung Utara menjelaskan, perayaan HUT ke-78 ini akan menjadi pelecut motivasi bagi mereka untuk lebih keras dalam bekerja. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat dan kemajuan Lampung Utara tak hanya akan menjadi cita-cita saja tanpa terlaksana. Seluruh sektor yang menjadi prioritas termasuk prioritas nasional seperti sektor pendidikan akan lebih digenjot. Tujuannya agar generasi muda dapat lebih bersaing di masa depan. Nantinya mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru maupun menghasilkan karya-karya yang berguna untuk mereka maupun sesama. Tahun ini tepat tanggal 15 Juni 2024 Kabupaten Lampung Utara telah bergenap berusia 78 tahun. Sebuah usia yang dapat dikatakan sangat matang dalam perjalanan sebuah pemerintahan daerah. Dalam rentang sejarah 78 tahun pemerintah Kabupaten Lampung Utara, para tokoh dan pimpinan daerah telah silih berganti, bekerja keras untuk membangun Kabupaten Lampung Utara demi kesejahteraan masyarakat. Kita patut berbangga kepada para pimpinan dan tokoh daerah, serta kepada para penggiat pembangunan yang telah mewarnai jalannya pembangunan di Kabupaten Lampung Utara ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada para pendahulu kita, para pahlawan, para tokoh pejuang, dan tokoh pembangunan, para bupati dan wakil bupati Lampung Utara terdahulu yang telah berjuang dan mewariskan semangat kepada kita semua untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai bersama. Saudara serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengalokasikan program pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Hari Jadi ke-78 Kabupaten Lampung Utara, tanah yang kita cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan sejenak perjalanan yang telah kita lalui 78 tahun yang lalu. Seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia, Lampung Utara merupakan bagian daerah yang baru saja terbebas dari penjajahan, namun dengan semangat gotong royong, ketekunan dan dedikasi dari masyarakat serta pemerintahnya, kita telah berhasil mencapai pembangunan Lampung Utara yang kita saksikan hari ini. Hadirin yang kami hormati, melalui berbagai upaya pembangunan dan inovasi, kita telah mencapai banyak hal yang luar biasa. Dari peningkatan infrastruktur yang memadai hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang makin berkualitas. Semua itu tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan kerjasama kita semua. Namun perjalanan dan tantangan yang kita hadapi belumlah selesai. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita tetap bersatu dan berkolaborasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Lampung Utara dan generasi mendatang. Pada momentum ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang, perintis dan pendiri Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kemajuan pembangunan di Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Perlu kami sampaikan bahwasannya
Tahun ini pemerintah Pekonmon di Kabupaten Pesisir Barat Lampung membangun rabat beton sepanjang 587 meter yang terbagi di 2 titik. Realisasi dana desa di bidang fisik ini dibangun atas keinginan masyarakat, tentunya bertujuan memudahkan mobilitas petani mengeluarkan hasil panen mereka. Pekonmon adalah sentra penghasil padi di Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Setiap tahun sedikitnya 4.000 ton padi dihasilkan dari hamparan sawah di sini. Untuk menjamin produksi dan distribusi pertanian, pemerintah Pekonmon memperbaiki 2 ruas jalan usaha tani menggunakan dana desa. Tahun ini pemerintah Pekonmon membangun rabat beton sepanjang 587 meter yang terbagi di 2 titik. Titik pertama ada di Pemangku Siring Seluang sepanjang 372 meter dengan lebar 2 meter. Titik kedua berada di Pemangku Danau Kurung dengan panjang 215 meter dan lebar 2 meter. Realisasi dana desa di bidang fisik ini dibangun atas keinginan masyarakat. Tentunya bertujuan memudahkan mobilitas petani mengeluarkan hasil panen mereka. Seperti diketahui, Pekonmon merupakan lumbung padi terbesar di Kecamatan Ngambur dengan hamparan sawah seluas 345 hektar. Kondisi jalannya udah diperbaiki ini, lumayan membantu kita. Yang tadinya susah kita mengeluarkan penghasilan, sekarang menjadi mudah. Dan ini terima kasih pada pemerintah. Tanggap pada permintaan warga, selain membangun jalan usaha tani, perhatian setempat juga merealisasikan program lampu jalan untuk mempermudah aktivitas warganya. Mayoritas kita buat rapat itu rata-rata jalan ke sawah, jalan ke kebun, khususnya. Karena memang kebutuhan masyarakat. Karena Pekonmon ini bisa dikatakan mayoritas lah, petani sawah, petani kebun. Intinya saya berharap dengan masyarakat tuh ada rasa kesadaran, rasa memiliki gitu. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pekon Mulang Maya menggelar gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Kegiatan ini difokuskan untuk merubah pola hidup yang buruk terutama pada generasi muda. Kegiatan Germas di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, dipenuhi ratusan warga yang antusias. Pasalnya dengan diadakan kegiatan seperti ini, para peserta banyak mendapat manfaat positif, mulai dari sisi kebugaran, silaturahmi, hingga fasilitas kesehatan gratis. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal bersama Ketua TPPKK Kabupaten Pesisir Barat, Septi Istiqlal, tampak menyemangati warga dalam rangkaian Germas kali ini. Bermanfaat banget ya, terutama untuk kami-kami yang di masyarakat Pekon, kami dapat perlindungan kesehatan, kami juga dapat pelayanan kesehatan gratis. Sejauh ini senang banget karena dengan adanya kegiatan ini kami punya banyak dampak yang baik dan positif. Menurut Septi Istiqlal, Germas harus terus dibudayakan dalam kehidupan masyarakat. Melalui gerakan ini, pemerintah ingin mendorong kualitas hidup yang lebih baik di tengah masyarakat. Untuk kegiatan kita ini sebenarnya goals yang ingin dicapai oleh pemerintah itu apa sih? Harapannya sebetulnya ini adalah intervensi untuk stunting kita di Kabupaten Pesisir Barat. Angkanya memang agak lumayan, tapi harapannya dengan gerakan Germas ini, masyarakat kita terbiasa dengan hidup sehat. Hidup sehat itu adalah salah satunya menjaga lingkungan. Melalui kegiatan ini, warga juga diperkenalkan dengan berbagai inovasi makanan tambahan gizi. Tentunya dengan bahan baku alami yang mengandung banyak serat dan vitamin. Dengan masyarakat dan juga dengan seluruh Kecamatan Ngaras, kita dapat mendukung, kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Insya Allah kita akan laksanakan itu karena sesuai dengan perintah dari Dinas Kesehatan juga, kita akan diaktifkan untuk setiap bulan. Kita akan mengadakan senam. Dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Hamparan sawah di Pekon Padang Haluan ini luasnya berkisar 45 hektar. Setiap musim panen, produksi padi di sini mencapai 300 ton. Banyak warga Padang Haluan yang mengisi koceknya dengan cara menanam padi pada areal persawahan ini. Tahun ini pemerintah Pekon Padang Haluan fokus membangun infrastruktur guna menunjang kegiatan pertanian warganya. Ada sejumlah titik pembangunan fisik dari dana desa di seputar areal persawahan ini. Masing-masing adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 249 meter, pembangunan 1 unit sumur bor untuk pengairan sawah, serta normalisasi irigasi. Warga mengaku bersyukur atas realisasi pembangunan dari dana desa yang sesuai harapan mereka. Iwan Umar, seorang petani dari Dusun Cempaka, mengisahkan bagaimana sulitnya warga melintasi jalan setapak sebelum dibangun jalan usaha tani. Kalau dulu jalannya cuma setapak itu, nah jalannya lumpur. Nah, kalau kami mau ke sawah, dari rumah kami jalan kaki. Sekarang setelah dibangun oleh pemerintah Pekon, jalan usaha tani, kami dari rumah ke sawah kami masing-masing sudah pakai motor.
Pratin Padang Haluan, Yurman memastikan tugas pemerintah Pekon adalah mengusulkan dan menyalurkan anggaran dana desa untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Pekon. Di anggaran tahun 2024 ini kami sedang fokus dengan melaksanakan pembangunan berupa jalan usaha tani yang sesuai dengan anggaran kami, berupa pemasangan TPT dengan volume 249 meter, berikut timbunan dan normalisasi irigasinya, dan juga sekaligus pembangunan 1 unit sumur bor. Semua ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TVN mengabarkan. Puluhan tahun menghadapi banjir dan jalan rusak, warga Pekon Tri Mekarjaya, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, kini bisa beraktivitas dengan lega. Melalui dana desa, pemerintah Pekon telah bangun talut serta penimbunan jalan. Di termin pertama tahun ini, pemerintah Pekon Tri Mekarjaya memprioritaskan anggaran fisik untuk membangun talut penahan tanah. Sebelumnya, badan jalan yang ada di Pemangku Sinar Sari terus terkikis oleh derasnya aliran air sehingga jalan semakin mengecil. Pembangunan talut sepanjang 245 meter ini juga ternyata menanggulangi banjir. Aktivitas warga yang kerap kali terhalang akibat banjir kini mulai berangsur lancar. Selain talut, realisasi Dandes tahun ini menyasar pada penimbunan jalan sepanjang 455 meter di Pemangku Kemeroncong menuju Sirinadi. Sebelum ditimbun, jalan ini sangat sulit dilalui baik oleh kendaraan roda 2 terlebih roda 4. Warga mengaku sebelum jalan ini diperbaiki, bahkan untuk mengangkut jenazah pun harus digotong karena akses kendaraan sangat sulit. Depan rumah-rumah. Jadi sekarang ya alhamdulillah berkat kerjasama pemerintah dan masyarakat, kita sudah begini adanya. Pekon dengan ikon Tugu Kerukunan Umat Beragama ini memang sudah lama mengalami kesusahan akibat infrastruktur yang kurang memadai. Pratin Tri Mekarjaya Tri Waluyo menanggapi kesulitan yang dialami warga. Oleh karena itu, fokus anggaran yang ada digelontorkan sesuai kapasitasnya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Perlahan namun pasti, pemerintah Pekon Tri Mekarjaya terus mengupayakan pembangunan lainnya untuk menunjang kemudahan aktivitas warga. Pada waktu itu, ketika hujan, jalan itu tidak bisa terlewati oleh motor apalagi mobil. Jadi kalau hujan, masyarakat Tri Mekarjaya khususnya kalau mau ke kecamatan ataupun ke Sirinadi itu harus muter lewat jalan ini. Makanya di situ kita timbun. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Realisasi dana desa di Pekon Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, tahun ini prioritaskan akses menuju sektor pertanian dan perkebunan. Kini ribuan hektar lahan bisa mengeluarkan hasil bumi dengan mudah. Sebelumnya kondisi jalan yang rusak dan sulit dilintasi menyebabkan ongkos angkut melangit bagi para petani. Bahkan di titik tertentu, petani harus mengupah kuli untuk memanggul hasil bumi karena tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Namun setelah dibangun jalan usaha tani, masyarakat dapat dengan leluasa mengeluarkan hasil panen mereka. Di Pemangku Johor, pemerintah Pekon membangun 150 meter rabat beton dengan lebar 3 meter. Berbagai komoditi seperti alpukat, kopi, lada, dan pisang akhirnya bisa menghasilkan untung besar untuk warga Pemangku Johor. Selain pembangunan rabat beton, di tahap 1 ini pemerintah juga melakukan pembukaan badan jalan sepanjang 300 meter dengan lebar 4 meter di Pemangku Pagar Alam dan jalan menuju TPU di Pemangku Johor sepanjang 142 meter dan lebar 3 meter. Pihak Pekon sendiri berharap agar masyarakat dapat menggunakan jalan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga aset yang sudah dibangun dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Memang kalau misalkan kita asumsikan seharusnya dia mengeluarkan 50.000 misalkan dalam satu karung, karena adanya jalan ini cuma 20.000. Mungkin pada masyarakat pengguna jalan yang memang sudah dibangun, mari kita bersama-sama untuk menjaga, merawat. Artinya kalaupun memang nantinya ada sedikit kerusakan-kerusakan, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Walaupun secara pribadi tidak bisa, mungkin bisa melaporkan langsung ke pihak Pekon untuk ditanggulangi apa yang menjadi permasalahan. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.